Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sani, NIM 23011119130205 dari kelompok 7 Ilmu Pemuliaan Ternak D dengan asisten pembimbing Meliana Eka Novianti. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Latar belakang. Ilmu pemuliaan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan sekaligus populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Produktivitas seekor ternak dipengaruhi oleh faktor internal atau genetik, faktor eksternal, serta interaksi kedua faktor tersebut. Faktor eksternal bersifat temporer atau berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak dapat diwariskan ke keturunannya. Sedangkan faktor internal atau genetik bersifat baka, tidak akan berubah selama hidupnya sepanjang tidak terjadi mutasi dari gen penyusunnya. Di samping itu, genetik dapat diwariskan ke keturunannya. Dalam ilmu pemuliaan ternak menerapkan ilmu genetika, statistika, dan biometrika, serta reproduksi ternak, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, sehingga dapat meningkatkan produksi atau memberikan nilai tambah dalam pelaksanaannya. Karena itu, untuk mengetahui latar belakang genetik yang mempengaruhi sifat-sifat populasi, perlu dipelajari beberapa parameter genetik, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Korelasi genetik merupakan hubungan yang menunjukkan satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Serta repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum yaitu agar mahasiswa mampu melakukan perhitungan repeatabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas dari bobot sapi dan bobot lahir ternak kambing, serta agar mahasiswa mampu mengetahui manfaat atau kegunaan dari perhitungan parameter genetik tersebut. Manfaat dari praktikum yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, repeatabilitas, serta korelasi genetik dari bobot sapi dan bobot lahir ternak kambing, agar mempermudah dalam proses selanjutnya yaitu seleksi dan perkawinan, agar menghasilkan bibit yang unggul. Contoh soal. Pada suatu peternakan terdapat 4 kambing borawa jantan dan 5 kambing borawa betina, di mana 4 kambing borawa jantan masing-masing dikawinkan dengan 5 kambing borawa betina yang menghasilkan keturunan dengan rata-rata bobot lahir yaitu 3,42 dan rata-rata bobot sapi yaitu 13,42. Berikut ini merupakan tabel data produksi bobot lahir dan bobot sapi dari kambing borawa. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini kita akan menghitung heritabilitas bobot lahir. Berikut merupakan tabel data rekapitulasi dari bobot lahir 1. Untuk menghitung heritabilitas dari bobot lahir, yang pertama kita harus menghitung faktor koreksi atau FK, yaitu dengan rumus Y titik kuadrat per N titik. Kemudian diperoleh hasil 147,42. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS dihitung dengan rumus yaitu JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK. Dari rumus tersebut diperoleh hasil yaitu 1,95. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dihitung dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, di mana diperoleh hasil yaitu 4,08. Selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S-1 dan diperoleh hasil 3.
Selanjutnya yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dihitung dengan rumus DBW sama dengan N titik min S, lalu diperoleh hasil 16. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS dihitung dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS, lalu diperoleh hasil 0,65. Selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW dihitung dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW, diperoleh hasil 0,255. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW itu sama dengan KTW yaitu 0,255. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS dihitung dengan rumus KTHS sama dengan KTS min KTW per K dan diperoleh hasil yaitu 0,079. Selanjutnya yaitu menghitung heritabilitas. Heritabilitas dapat dihitung dengan rumus yaitu H kuadrat sama dengan 4 dikali theta kuadrat S per theta kuadrat S ditambah theta kuadrat W, dan diperoleh nilai heritabilitas yaitu 0,94. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat kita buat tabel daftar sidik ragam, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tadi, diperoleh nilai heritabilitas yaitu 0,94. Nah, menurut Baihaqi 2016 menyatakan bahwa nilai heritabilitas dapat digolongkan menjadi 3, yaitu nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila nilai heritabilitas di bawah 0,1, sedang apabila nilai heritabilitas 0,1 hingga 0,3, dan tinggi apabila nilai heritabilitas lebih dari 0,3. Nah, karena nilai heritabilitas dari bobot lahir kambing Borawa diperoleh 0,94, maka dapat dikatakan nilai heritabilitas masuk dalam kategori tinggi. Nah, dari nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan adanya pengaruh genetik yang mendominasi ragam fenotipik yang diduga berasal dari tetuanya. Menurut Tribudi 2018, apabila suatu sifat memiliki nilai heritabilitas yang tinggi atau sedang, maka untuk perbaikan genetik dilakukan dengan cara seleksi akan lebih efektif dan memberikan respon yang besar. Apabila nilai heritabilitas rendah atau kecil, maka dilakukan persilangan yang diikuti dengan seleksi akan memberikan respon yang besar. Nah, nilai heritabilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, waktu, dan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi 2018 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu data yang diambil dari periode waktu yang berbeda, serta nilai heritabilitas suatu sifat, suatu bangsa ternak juga akan berbeda dengan bangsa yang lain walaupun data diambil dari wilayah dan jumlah yang sama, serta metode yang digunakan dalam pendugaan jumlah dan asal data yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu pendugaan heritabilitas bobot sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi kambing Borawa. Untuk menghitung heritabilitas bobot sapi, yang pertama kita harus menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung dengan rumus yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik. Yang diperoleh hasil yaitu 3235,9. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS dihitung dengan rumus yaitu JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK, dan diperoleh hasil yaitu 2,56. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dihitung dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, dan diperoleh hasil yaitu 11,5. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dihitung dengan rumus DBS sama dengan S-1 dan diperoleh hasil 3. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S dan diperoleh hasil yaitu 16. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS dihitung dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS.
dan diperoleh hasil 0,853. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW yaitu dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW dan diperoleh hasil 0,718. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan KTW yaitu 0,718. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS dihitung dengan rumus yaitu KTHS sama dengan KTS min KTW per K dan diperoleh hasil yaitu 0,027. Selanjutnya untuk menghitung heritabilitas yaitu dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 dikali theta kuadrat S per theta kuadrat S tambah theta kuadrat W dan diperoleh hasil yaitu 0,14. Setelah dihitung perhitungan tadi dapat kita buat tabel dan sidik ragam sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan, nilai heritabilitas dari bobot sapi yaitu 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot sapi termasuk dalam kategori sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Baihaqi 2016 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila nilainya kurang dari 0,1, sedang apabila nilainya bernilai 0,1 hingga 0,3, dan bernilai tinggi apabila nilainya lebih dari 0,3. Nah, selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data dari bobot lahir dan bobot sapi. Nah, untuk menghitung nilai korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot sapi, yang pertama kita harus menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung dengan rumus yaitu FK sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik per N titik. Kemudian diperoleh hasil 92,225. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS dihitung dengan rumus JHKS sama dengan sigma I XI dikali YI per NI min FK dan diperoleh hasil yaitu 0,231. Selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW dapat dihitung dengan rumus yaitu JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK kali YIK min sigma I XI dikali YI per NI dan diperoleh hasil yaitu 0,974. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS, yaitu dengan rumus DBS sama dengan S-1 dan diperoleh hasil yaitu 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, yaitu DBW sama dengan N titik min S dan diperoleh hasil yaitu 16. Selanjutnya yaitu menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS dihitung dengan rumus HKRS sama dengan JHKS per DBS dan diperoleh hasil yaitu 0,077. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW dihitung dengan rumus yaitu HKRW sama dengan JHKW per DBW dan diperoleh hasil yaitu 0,061. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV. KOV sama dengan HKRW yaitu sama dengan 0,061. Selanjutnya yaitu menghitung rumus hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOVS. KOVS dihitung dengan rumus HKRS min HKRW per K dan diperoleh hasil yaitu 0,0032. Selanjutnya yaitu menghitung korelasi genetik. Korelasi genetik dihitung dengan rumus yaitu RG sama dengan 4 COV-S per akar 4 theta kuadrat SX dikali 4 theta kuadrat SY dan diperoleh hasil yaitu 0,07. Nah, berdasarkan hitungan tadi dapat kita buat daftar sidik ragam sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan korelasi genetik diperoleh nilai yaitu 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa sifat
bobot lahir berkorelasi genetik positif dan berderajat sangat rendah dengan sifat bobot sapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Girsang 2016 yang menyatakan bahwa adanya nilai korelasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Girsang 2016 yang menyatakan bahwa adanya nilai korelasi genetik yang positif jika seleksi suatu sifat tidak hanya memperbaiki sifat tersebut, namun juga berkorelasi dengan sifat yang lainnya. Nah, di mana korelasi bernilai tinggi apabila nilainya 0,5 hingga 1, sedang apabila 0,25 sampai 0,5 dan rendah apabila bernilai 0,05 hingga 0,25. Makin tinggi nilai korelasi, maka semakin menunjukkan adanya keterkaitan kedua sifat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut merupakan tabel repeatabilitas bobot lahir. Nilai repeatabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh hasil yaitu sebesar 0,43. Repeatabilitas ini merupakan suatu parameter genetik yang menunjukkan keragaman genetik performa sekelompok individu dalam mengulang produksinya pada masa selanjutnya. Nah, repeatabilitas memiliki rentang nilai yaitu 0 hingga 1. Menurut Isnatirah 2018, dugaan nilai repeatabilitas dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu bernilai rendah apabila bernilai 0,0 hingga 0,2, sedang apabila 0,2 hingga 0,4, dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,4. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil yaitu 0,43. Jadi dapat dikategorikan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas bernilai tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung repeatabilitas dalam kelas. Berikut merupakan tabel dari repeatabilitas dalam kelas. Untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas, yang pertama kita harus menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung dengan rumus yaitu FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per M titik dan diperoleh hasil yaitu 5667,58. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB dihitung dengan rumus yaitu JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI min FK dan diperoleh hasil yaitu 9,856. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW dihitung dengan rumus yaitu sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ, min sigma I, YI kuadrat per MI. Kemudian diperoleh hasil yaitu 20,81. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar individu atau DBB. DBB dihitung dengan rumus N-1 dan diperoleh hasil yaitu 11. Nah, selanjutnya yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW dihitung dengan rumus yaitu N dikali MI-1 dan diperoleh hasil yaitu 24. Selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB dihitung dengan rumus KTB sama dengan JKB per DBB dan diperoleh hasil yaitu 0,9. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW dihitung dengan rumus JKW per DBW dan diperoleh hasil 0,87. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan KTW yaitu 0,87. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB dihitung dengan rumus yaitu KTHB sama dengan KTB min KTW per K dan diperoleh hasil yaitu 0,01. Selanjutnya menghitung repeatabilitas. Repeatabilitas dihitung dengan rumus theta kuadrat B per theta kuadrat B plus theta kuadrat W dan diperoleh hasil yaitu 0,01. Nah, berdasarkan perhitungan tadi dapat kita buat daftar sidik ragam sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas tergolong dalam kategori rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Isnatirah 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu bernilai rendah apabila bernilai 0,0 hingga 0,2,
sedang apabila bernilai 0,2 hingga 0,4, dan tinggi apabila bernilai lebih dari 0,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai repeatabilitas dalam kelas 0,01 masuk dalam kategori rendah. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh keragaman genetik dan keragaman fenotipik dari suatu sifat. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna 2020 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistasis, dan pengaruh lingkungan permanen. Keragaman genetik dan lingkungan permanen yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas berada dalam kategori tinggi, dan sebaliknya, apabila keragaman lingkungan temporer besar menyebabkan nilai repeatabilitas rendah. Nah, kesimpulan. Berdasarkan praktikum diperoleh perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi masing-masing, yaitu 0,94 dan 0,14, yang menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tergolong tinggi dan nilai heritabilitas bobot sapi tergolong sedang, di mana nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan pengaruh genetik mendominasi ragam fenotipik yang diduga berasal dari tetuannya. Selanjutnya, nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi yaitu 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa sifat bobot lahir berkorelasi positif dan berderajat sangat rendah dengan sifat bobot sapi. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas dan antar kelas masing-masing bernilai 0,43 dan 0,01. Hal ini menunjukkan nilai estimasi repeatabilitas yang berbeda antara repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.